warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah yang kami muliakan. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini kita semua yang berhadir di sini masih diberikan limpahan dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Kemudian salam dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bil kalimah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini sebelum kami mempersilakan penceramah untuk menyampaikan tausiah Ramadan pada malam hari ini, kami sedikit meminta perhatian mengenai spanduk yang ada di depan sana yang sudah terpasang, yang mana jadwal safari Ramadan yang dijadwalkan pada tanggal 25 Maret 2024 jadi dimajukan pada tanggal 24 Maret 2024, yaitu pada subuh ini. Acaranya setelah sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kita tetap melaksanakan kultum subuh. Nanti setelah selesai sholat subuh kita kembali melaksanakan safari dakwah bersama ulama dari Mesir, yaitu Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Misri, dengan tema Raih Keberkahan di bulan suci Ramadan. Cukup menjadi manusia berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina. Bertempat di masjid kita ini, yaitu Masjid Jami' Rawdatul Muslimin, Jalan Trimas 9 Kota. Jadi dalam kesempatan ini bersama-sama kami mengajak kita semua untuk hadir dan dapat bersama-sama menyaksikan pada subuh nanti. Diharapkan setelah sholat subuh untuk tidak pulang dan kita mendengarkan tausiah dari ulama Mesir tersebut dalam rangka juga menggalang dana kegiatan safari Ramadan Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Misri ke Masjid Rawdatul Muslimin, yaitu setelah sholat subuh dimohonkan disiapkan infak dan sedekah terbaiknya untuk Palestina. Jadi kepada bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai rezeki lebih, kiranya bisa mengisahkan sebagian daripada rezekinya untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Demikian pemberitahuan dari kami. Kemudian bersama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini, malam ke-13 bulan Ramadan 1445 Hijriah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andus Haji Fauzan HS. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim. Syair ibarat kabar kiamat dikarang oleh Tuan Guru Hidayat Safat. Supaya pertemuan kita mendatangkan rahmat, sambutlah salam pembuka kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala
ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyairin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah salat fardu isya dan salat sunat tarawih serta salat sunat witir Masjid Jami Raudatul Muslimin yang mulia. Sebagai bahan renungan tausiah kita pada malam yang ke-13 daripada bulan Ramadan dengan tema atau judul kekuatan atau kedahsyatan zikrullah. Mari sama-sama kita renungkan serta kita simak dan kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu untuk menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-41 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang beriman agar dalam kehidupan kita ini kita senantiasa banyak mengingat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena dengan kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut akan membuat hati kita orang beriman ini menjadi tenang, menjadi tentram. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, yaitu allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hatinya menjadi tenang dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah lah yang membuat hati kita orang beriman itu menjadi tenang. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang maksiat dan munkarat. Begitu juga Pak Bu, kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa itu adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam kehidupan kita ini kita akan terhindar dari perbuatan maksiat dan munkar. Suatu hari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua, pernah melakukan
kunjungan. Kalau bahasa sekarang itu adalah belusukan. Ya. Kalau dalam istilah anggota dewan itu reses. Ya, ada ke dapil masing-masing untuk melihat bagaimana suasana yang dialami rakyatnya di dapilnya masing-masing, apa keluhan yang akan dilihat dan ditemui. Nah, jadi Sayyidina Umar sebagai khalifah juga sering melakukan kunjungan, sering melakukan belusukan. Di tengah perjalanan, Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan seorang anak gembala yang sedang menggembalakan kambing yang sangat banyak. Lalu Sayyidina Umar mendekati dan ingin berdialog dengan seorang anak gembala yang sedang menggembalakan kambing tersebut. Di samping Sayyidina Umar ingin menguji keimanan dan kejujuran daripada anak gembala tersebut. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada anak gembala tersebut, "Wahai anak gembala, siapa yang memiliki kambing yang sangat banyak yang sedang kamu gembalakan ini?" Dijawab oleh anak gembala tersebut, "Yang memiliki kambing yang sedang saya gembalakan ini adalah majikan saya." Lalu Sayyidina Umar meneruskan dialog, "Wahai anak gembala, maukah kamu menjual seekor kambing yang sedang kau gembalakan yang banyak ini? Saya akan membelinya dengan harga yang sangat mahal, tapi dengan syarat kamu tidak boleh memberitahukan kepada majikanmu. Kalau majikanmu bertanya, kemana hilangnya seekor anak kambing yang sedang kau gembalakan, katakan saja kepada majikanmu, diterkam oleh serigala." Lalu dijawablah oleh anak gembala tersebut, "Saya tidak berani, Tuan." "Kenapa kamu tidak berani?" kata Sayyidina Umar. "Kan tidak ada orang yang melihat. Kita hanya berdua saat ini. Ya. Dan majikanmu tidak tahu, serta majikanmu bisa kamu dustai." Lalu apa jawaban anak gembala? "Saya tidak berani, Tuan." "Kenapa?" kata Sayyidina Umar. "Memang benar, Tuan. Orang tidak ada yang melihat kita. Majikan saya bisa saya dustai, tapi Pak Ainallah, bagaimana dengan Allah? Apakah Allah tidak menyaksikan apa yang sedang kita lakukan ini? Apakah Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan ini?" Harus kita sadari, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal pada kamu itu ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat dan mulia di sisi Allah, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi saya tidak berani karena kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban daripada anak gembala ini, Sayyidina Umar bin Khattab menangis karena salut dengan keteguhan dan keimanan serta kejujuran yang dimiliki oleh anak gembala tersebut. Karena anak gembala tersebut senantiasa dia ingat, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam bulan Ramadan ini adalah salah satu amalan yang dianjurkan kepada kita memperbanyaknya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mampu membuat hati kita menjadi tenang dan membuat kejujuran kita semakin mendalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.